Karena tadi happy brain juga kerja buat makin otak. capek betul. Ya. Lo kira gue lagi capek aja gue happy terus gitu ya. Hidup gue terlalu enak, gue capek banget asli. Yang tertipu pun itu sebenarnya pinter tahu bahwa dia tuh itu resiko, tapi ya emosional itu berperan penting. Betul, yang ketipu aja yang ngomongin dan belajar soal emosi. Gua. Pengejaran akan kebahagiaan kadang bukan tentang mendapatkannya, kadang tentang terbuka menyambut realita. Aku sih percaya kalau itu yang perlu dilatihkan, bukan ingin memastikan masa depan, tapi kita sambut realita yang ada tuh apa. 30 Days of Hai guys, buat kalian para entrepreneur dan para pemilik bisnis, mungkin ada info berguna ini sebelum kita mulai podcast kita. Yes, sekali lagi para entrepreneur dan pemilik brand lokal, entah itu brand fashion, beauty, elektronik, F&B, atau home and living, siapapun yang lagi cari funding dan partner buat growing bisnis kalian, Kita punya kabar baik buat kalian semua. perhatiin ya, lo bisa jodohin brand lo ke Open Labs, sebuah brand agregator terbesar di Asia Tenggara, dan mereka punya dana 1,4 triliun yang siap diinvest ke brand lo. Dan selain funding, Open Labs juga punya tim expert yang siap nge-support bisnis secara penuh, mulai dari digital marketing, logistik, finance, hingga business strategy. Seksi banget kan? Kunjungi Open Labs ID dan daftarin brand lo sekarang. And we're back to the podcast. Halo semua, welcome back to 30 Days of Lunch. Kita jalan-jalan ke Bogor kali ini. Ke Bogor demi ketemu Dr. Jimmy Adrian. Aduh, nyusahin banget ya saya ya. Enggak dong, justru kita senang. Kita belum pernah habis syuting di Bogor ya, Rup ya? Belum pernah. Terakhir kita ke Bandung dong. Dan sekarang kita mau ngobrol di sini karena selama ini mungkin relate dengan podcast yang juga dibikin oleh Ruby. Ya. Atau bisa cerita sedikit mungkin? Iya, waktu itu bikin podcast namanya Money Actually. Jadi sebenarnya bertanya ke diri sendiri, kenapa sih ada orang-orang yang pintar, teredukasi, tahu mesti nabung, tahu mesti invest, tapi masih bisa kena investasi bodoh, masih bisa kalah sama logo sales. Bentar lagi nih 88,99 atau 1010 nih, Atau cashback. atau cashback Iya, gitu kan. Nah, kayaknya ternyata sepinter-pinternya orang kembali manusia itu makhluk emosional. Iya. So, itu mungkin yang kita pengen gali Betul. lebih dalam supaya kita makin cerdas emosional. Hari ini kita mau ngomongin tentang uang, tapi hubungannya bukan secara hitungannya. Ya, Bukan secara ilmu-ilmu, depan nih ada investasi apa aja, ada produk apa aja, bukan. Tapi hubungannya dengan emosinya, psikologis seseorang. Nah, siapa lagi kalau bukan seorang psikiater ini, psikolog ini yang mantap. Dah kita udah tahu konten-kontennya di sosial medianya ya. Yes, Bahkan yes. melakukan obrolan dengan diri sendiri sering sekali ya dok ya. Capek nggak tuh dok ngobrol sama Itu diri sendiri? sebenarnya mungkin bagian dari alter ego mungkin ya. Alter ego. Aku pengen jadi orang lain, aku dibikin konten gitu. mungkin Seru. dari Dr. Jimmy dulu Ya. kali ya. Kalau memperkenalkan diri itu biasanya enaknya gimana dok? Oh iya benar juga ya. Selain ya kayaknya dokter / komedian gitu. Benar juga, mungkin baru ada yang baru kenalan begitu Mungkin, ya. benar. Iya, teman-teman, perkenalkan nama saya Dr. Jimmy, saya seorang psikiater, biasanya kerja di Siloam Bogor. Ya sesekali saya capek sama hidup, jadi saya bikin bercanda aja ya, bikin konten-konten. Niatnya untuk menghibur diri sendiri mungkin sebenarnya itu ya. Tapi banyak banget yang terhibur dan terbantu. Terbantu. Benar. Jadi kita di sini pengen ngobrol nih, apa namanya? Tadi Ruby sedikit cerita kenapa sih orang yang udah pinter tahu sebenarnya misalnya ini merugikan, ini menguntungkan, bahkan kadang-kadang ada yang tahu bahwa ini bakal potensi ditipunya gitu. Ada juga. Itu kenapa sih, pernah dasar pertanyaan pertama mungkin kenapa sih orang pengen cepet kaya gitu. Ya, itu pertanyaan Kayaknya ya. itu pertanyaan yang sangat dalam dan sulit ya. Kenapa orang pengen Pengen cepet kaya nggak dok? pengen sebenarnya. Terjawab sudah nih. Pengen. Tapi secara sosial kan itu ditahan ya. Jadi Iya. seakan-akan kita harus sosial, kita harus berbagi, Iya. kita harus tidak menunjukkan keserakahan itu. Tapi di dalam batin kita mungkin tetap ada bagian-bagian tadi yang mungkin orang anggap atau persepsi yang anggap sebagai keserakahan begitu, which is true. Iya. Ada bagian-bagian serakah dalam diri kita. Yang kalau itu ditelisik lebih jauh, mungkin keserakahan ini tidak semata-mata serakah, tapi ada emosi lain di belakang serakah. Takut misalnya,
Takut ya. Takut kekurangan uang sehingga dia serakah misalnya. Atau sesederhana ini adalah proses alamiah manusia yang berevolusi. Kalau dulu kan nggak pas kita lagi pas manusia purba, kita kan belum prapurba ya. Pas manusia purba masih hidup, itu kan nggak ada kulkas, nggak ada tempat-tempat penyimpanan, nggak ada bank. Maka semua makanan atau semua hasil tani, hasil tangkap itu disimpan untuk digunakan saat itu, sehingga memiliki lebih banyak itu satu-satunya cara buat survive. Dunia berubah, sayangnya naluri itu masih ada tuh di diri kita tuh. Kita pengen nyimpen biar kerasa aman, walaupun mungkin nggak takut, tapi naluriah saja dan kita nggak sadar bagian tadi, serakah. Karena yang takut itu aku juga agak ngerasa sih. Maksudnya di saat kalau ditanya kenapa ketakutan, apa ketakutanmu dalam punya anak gitu? Paling yang bikin aku takut adalah anakku nggak bisa makan. Itu yang utamanya. Gimana kalau gue menghadirkan satu manusia lagi ternyata I cannot feed him or her gitu. Itu ada ketakutan itu saat itu. Mungkin sebelum punya anak. Nah, itu make sense sih. Survival instinct jadi. Survival instinct. Yang even mungkin uangnya sebenarnya udah ada dan cukup. Tetap mengkhawatirkan rasanya ya. Nggak tahu sih, itu pengalamanku pribadi. Iya benar. Apalagi hari-hari ini dengar inflasi. Waduh. Sekarang cukup, belum tentu depan cukup. Benar. Pengen kaya itu ada kayaknya tuh pilihannya cuma dua seolah-olah. Pengen kaya cepat atau pengen kaya dengan cara gampang. Kenapa ya itu ya? Pengen cepet dan gampang, apalagi pengen dua-duanya gitu. Cepet dan gampang kombinasi yang sangat buruk ya. Itu kayak jalan pintas menuju kena tipu tadi. Wah, profit sekian dalam waktu sekian. Wah itu, oke, itu buat aku. Saya sekarang, nah itu kena. Dijamin tidak rugi gitu. Dijamin tidak rugi itu kan. Oke. Bagaimana mungkin? Iya, tapi kita sebagai manusia, now that we can make jokes about it. Tapi kenyataannya, saya sendiri juga pernah. Pernah yang tertipu atau? Pernah yang ketipu. Oke. Ya. Nah, kita gimana caranya ya dok? Kayak mungkin ada dari perjalanan bertemu dengan pasien, mungkin ada yang pernah cerita, mungkin juga dari ngebaca, ini buku banyak banget nih, yang bisa enlight kita. Kalau kita di posisi kayak gitu tuh ada alarm apa sih yang bisa kita kasih gitu? Iya. Tadi aku ketawa karena aku juga pernah ketipu. Pas dulu. Kayaknya setiap orang aku juga pernah. Setiap orang ada momennya ya kayaknya. Iya. Mungkin kita perlu kenal dulu kali ya kalau manusia tuh nggak sepenuhnya makhluk rasional. Mostly we emotional. Ini teori ini sebenarnya teori yang sangat oversimplified. Jadi saya pakai teori ini cuma untuk penjelasan. Kenyataannya nggak sesederhana ini. Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa otak kita tuh punya 3 layer. Layer rasional, layer emosional, dan layer insting. Jadi ada 3 layer. Layer rasional adalah layer yang paling terakhir berkembang. Itu usia 24, 25 sampai 30 itu baru benar-benar mature. Baru benar-benar matang tuh. Pantesan nih. Tim kita masih di umur-umur. Ternyata. Itu baru kita bisa berpikir lebih rasional. Bukan berarti nggak bisa rasional, cuma lebih rasional. Nah, di usia-usia sebelumnya, di usia bayi terutama, itu yang matur duluan adalah yang insting. Itu kenapa dia bisa grab food gitu, dia bisa ngambil makanan, dia bisa tahu susu di mana dan lain sebagainya, instinktual aja. Takut, sedih itu instinktual. Nah, beranjak lebih dewasa di usia remaja, nah itu usia emosional kita tuh intens tuh. Mari membayangkan emosi bisa intens tapi rasionalnya kurang. Belum. Urutannya gitu ya. Urutannya insting dulu, emosional ya. Nah, urutan tadi kelihatannya kan kok buruk ya, kok harusnya kan rasional lebih baik gitu ya. Sebenarnya nggak juga. Sebenarnya emosi ini bukan sesuatu yang buruk. Emosi ini di masa lalu dipakai oleh manusia purba untuk survive. Bayangin kalau ada harimau atau ada beruang terus kita nunggu usia 25-30 baru bisa bertindak kan. Harus cepat soalnya tindakannya. Instinktual, takut dan lain sebagainya itu perlu bergerak dengan sangat cepat dan split second. Ketika emosi ini mengambil alih, tubuh akan bereaksi. Problemnya kadang pikiran tuh belakangan. Jadi biasanya kayak begini.
Saya udah pengen dulu, udah serakah dulu, kan pikiran belakangan ya. Iya. Pikiran baru making excuses. Kayaknya masuk akal kok, ini katanya terdaftar di lembaga mana begitu misalnya. Iya. So kita nggak sadar karena ada urutannya tuh. Ada urutan untuk survive dulu. Oh, ini bantu buat survive nih. Uang dengan jumlah besar. Ada emosi, serakah, takut, khawatir misalnya. Pikiran baru masuk di sana. Jadi mungkin yang perlu kita kenali pada saat kita mau invest adalah us to ourselves. Ini emosinya apa sih? Ini perasaannya apa barusan? Ada sensasi fisik apa di sini? Kalau rasanya rush, berdebar, nafas cepat, kita mungkin ngerasanya senang atau kita mungkin ngerasanya antusias. Tapi bagaimana jika itu cemas? Bagaimana jika itu khawatir? Tapi kita salah menerjemahkan. Wah, itu nggak gampang tapi ya. Nggak gampang karena cemas, khawatir, rush, senang itu tuh mirip. Iya. Jadi rasanya senang nih, aku pengen. Bagaimana kalau itu tanda tubuh ngasih tahu? Ini tuh takut sebenarnya. I see. Wow, oke. I never thought of it that way sih sebenarnya. Nah, rasional kapan kick in-nya dan harusnya hubungannya dengan rasional ngebantu apa nih? Nah itu dia, rasional adalah bagian yang tadi tuh. Kita bisa sadar dulu, kita bisa kenal dulu, ada inhibisi di sana. Kita nahan. Oke, hold on. Santai dulu, kenali emosi dulu. Baru kemudian di dalam kesadaran kan ada pilihan ya. Nah di dalam pilihan-pilihan itu tuh sebenarnya yang rasional tuh. Begitu kita sadar akan ada beberapa opsi bahwa ini benar, opsi ini penipuan, opsi I don't know kan juga opsi ya. Sebenarnya gue nggak tahu, gue harus konfirmasi. Di dalam rasional tuh sebenarnya akan ada beberapa pilihan. Nah di dalam pilihan itu ada yang benar tuh. Tampaknya penipu-penipu ini juga bisa jadi udah tahu teori ini sehingga ini harus didapatkan sekarang, kalau enggak besok bagaimana gitu. Bisa ada kayak gitu-gitu kan ya, selalu rushnya ya, burunya. Kalau nggak ada FOMO-nya. Ada FOMO. Teman kita itu dari kapan masuk udah cuan segini, masih mau nunggu kapan gitu. Nah, tuh gue kena yang kayak gitu-gitu tuh. Contoh mungkin pernah kejadian juga di telepon malam gitu ya, kayak ibuku dulu waktu zaman aku masih tinggal sama ibuku gitu, telepon malam bilang bahwa Bu, anak ibu di kantor polisi sekarang, harus segera bla bla bla. Padahal anak gue lagi di bawah gitu, di kamar, malam banget gitu. Anak saya di bawah kok, terus ditaruh teleponnya. Maksudnya berharap ibuku panik, emosinya rush gitu, buru-buru, sehingga harus ngelakuin apa aja buat nyelamatin anaknya. Benar-benar. Sehingga uang ya udah tinggal gitu doang aja. Iya, jam-jamnya juga khas kan ya, jam-jam orang nggak terlalu sadar. Agak sadar ya. Iya. Nah itulah bermain dengan emosi. Jadi kita harus mengenali emosi itu. Kita emosi apa nih yang kita rasakan saat itu? Benar. Gimana caranya mengetahui emosi itu, Dok? Ya itu pertanyaannya, gimana caranya? Tadi berjeda dulu ya kuncinya ya. Gimana caranya kita sadar sama emosi? Sadar itu bukan tugas yang mudah ya. Break sejenak beberapa detik sebenarnya akan sedikit memunculkan neokorteks atau otak sadar kita tuh online lagi. Iya. Gimana tuh maksudnya? Coba neokorteks itu apa? Otak depan, yang tempat kita mikir. Dia butuh waktu buat online. Kalau sebagian besar orang biasanya langsung bergerak dengan emosi, ketika ada jeda dulu, nggak usah panjang-panjang, 3 detik, 5 detik. Bukan berjeda terus sambil mikirin ya. Aduh, ini kayaknya untung, bukan. Jeda hanya sekedar sadar dulu. Apa yang tubuh rasakan, apa yang perasaan rasakan, itu akan ngebantu untuk kita lebih punya opsi. Aku lebih suka ngelihat ke tubuh sih, karena di tubuh tuh netral. Dia nggak ada informasi yang besok gimana, lusa gimana, kemarin gimana. Cuma ada debaran, ada nafas cepat, ada perut yang rasanya dipelintir nih, pengen cepat-cepat. Ketika kita memperhatikan ke sana, kesadarannya lebih netral ketimbang kita berusaha analisis padahal kita lagi emosional. Lihat tangan bulu kuduk berdiri apa enggak? Betul, gemeteran. Ternyata gemeteran ya. Ternyata pengen buru-buru di sini gitu. Iya. Nah, tapi kalau background bagaimana? Maksudnya ini kan tubuh netral nih. Apakah dalam diri itu semacam masa kecil? Mungkinkah berperan dalam kita mengenali emosi itu sendiri gitu. Misalnya kita udah biasa kalau takut kita gimana dari kecil. Udah biasa kalau senang tuh kita lari kemana gitu. Ya. Itu mempengaruhi nggak masa kecil? Itu mempengaruhi juga sih. By the way, teman-teman yang konsul ke ruang praktekku yang punya masalah sama uang rata-rata ya juga punya background story yang problematik pada akhirnya. Bagaimana kita dibesarkan atau dididik itu pengaruh banget sih. Bagaimana kita spending money atau
atau ngumpulin uang, gimana cara kita ngumpulin uang gitu, itu mungkin itu terpengaruh juga. Orang tua ya, Bagaimana kita dibesarkan. Bagaimana kita dibesarkan. Ada contoh nggak dok misalnya apa benar kalau misalnya kayak aku dikasih tahu tuh kayak misalnya orang tua yang bekerja keras banget itu udah membentuk money behavior kita seperti uang tuh harus kerja keras, harus lembur, harus kayak gitu atau enggak orang tua yang mungkin dari kecil sudah boros ya berarti mendapatkan uang gampang gitu yang ditangkap, mungkin nggak seperti itu? Itu mungkin itu kan linear ya, itu mudah ditangkap. Orang tua yang ngabisin uang impulsif, anak juga akan melihat uang sebagai benda yang demikian. Atau uang sebagai sesuatu yang sangat sulit didapatkan, anak juga akan melihat benda yang demikian. Tapi ada yang sering banget kasus tuh kayak gini Mas Aryo. Sandwich generation ini kan generasi banyak ya, sandwich generation ya. Generasi sandwich membiayai orang tuanya biar orang tuanya cukup begitulah ya. Problemnya kan seringkali akhirnya orang tuanya memanfaatkan dalam tanda kutip biar hidupnya nyaman, padahal anaknya udah sangat kesulitan nih. Logikanya begini. Kalau anak dengan sandwich generation kayak gitu dengan penghasilan yang banyak, porsinya banyak ke orang tua, wajarnya dia nyimpan uang banyak dong ya. Atau dia akan jaga spendingnya. Logikanya kan kayak gitu karena dia punya banyak kebutuhan. Di tempat praktekku banyak orang-orang kayak gini justru punya masalah sama impulsive buying. Belanja terus, bocor tuh sampai minjem online kemana-mana, kan nggak logis ya. Tapi kalau secara metaforik tuh kurang lebih dia pengen ngomong kayak gini. Gue pengen ngendaliin hidup gue loh, gue pengen ngendaliin uang gue. Tapi kalian ada di sini sebagai orang tua, dan kalian yang ngegrogotin. Gue pengen sebenarnya uang ini punya gue. Jadi bentuknya adalah impulsive buying. Jadi bahkan perilaku yang kesannya nggak logis bisa jadi ada pesan emosionalnya di sana, termasuk ke orang tua. Jadi itu kayak semacam cara dia rebellious atau memberontak gitu ya? Betul, kayak memberontak atau cara buat dapetin kontrol lagi. Uang kan bicara soal kontrol ya pada akhirnya ya. Iya. Jadi dengan dia melakukan impulsive buying, dia mau bilang, duit gue yang di lu tuh harusnya buat gue ini. Gitu. Problemnya itu jadi kemana-mana tuh, pay later. Harusnya bisa investasi misalnya begitu kan ya. Iya, jadinya kepake buat yang lain, buat lifestyle. Jadi memang sekompleks itu ya. Itu gimana kita menyelesaikan masa kecil yang sudah, masa kecil kan ada alam-alam unconscious yang sulit diselesaikan ini gitu. Nggak cukup dengan kayak tambah uang lebih banyak mungkin, atau betul. cari kerjaan tambahan aja, atau enggak apalah gitu, cari masalahnya bukan di uangnya tapi kayak di diri sendiri loh. Betul, even dia dapat uang lebih banyak ya impulsive buying juga sama aja karena ada behaviornya kan di sana ya, ada emotionnya. Caranya? Kompleks lagi nih caranya. Ya? Ngeselin. Harus one by one. Tapi kalau mau selain one by one, tapi kalau kita mau ngelihat gambaran globalnya, patternnya, sadar tetap mata uang utamanya sih. Sadar. Gua sadar ini gue belanja sebenarnya buat punya kontrol. Yang mana sebenarnya ini cara gue buat belanja sebenarnya menandakan gue kehilangan kontrol kan gitu ya. Gue pengen ngontrol hidup gue dengan spending, ngasih tahu ke orang ini kontrol hidup gue. Tapi cara yang gue pilih sebenarnya menunjukkan kalau gue kehilangan kontrol. So we need to make something else yang bisa bikin gue punya kontrol di sini. Bikin boundaries, ngasih tanda ke orang. I'm not comfortable. Ini budget kalian, tapi punya gue segini gitu. Itu kan juga sebenarnya bagian dari kontrol ya. Tapi sadar dulu. Sandwich generation gak ada habisnya. Gak ada habisnya. Itu bahasan yang mau ngomong boundaries, tapi dok kakek nenek saya, adik saya, iya juga susah juga kan ya. Saya nggak punya anak, tapi ternyata ada adik, ada sepupu, ada apa. Wah panjang juga masih. Tapi ribet. Coba gue kasih contoh boundaries ya, karena geser sedikit mungkin tadi. Sandwich generation ke orang tua. Ini mungkin masih sama. Urusannya adalah minjemin duit atau ngasih duit. Tapi ini mungkin ke teman, sahabat gitu yang konteksnya adalah mau minjem. Ini kan agak mirip ya. Nah, mungkin bisa di-apply boundariesnya nanti. Jadi banyak orang yang bilang gini gitu. Siapa yang namanya? Oh ini yang di Shark Tank. Mr. Wonderful. Dia bilang gini. Kalau ada orang termasuk anggota keluarga datang ke gue untuk meminjem duit. Gue akan langsung set boundaries dengan bilang. Oke. Gue gak kasih lu duitnya, tapi syaratnya gini, lu gak boleh pernah minta lagi duit dari gue. This is the first and the last time, dan gue akan anggap ini duit yang hilang.
Lu bahkan nggak usah balikin. Jadi syaratnya 2, lu nggak usah balikin dan lu nggak pernah minta lagi. Kalau lu setuju, ambil. Kalau nggak setuju, mendingan jangan. Is that part of the boundaries? Ya itu bagian dari boundaries. Tapi sebenarnya itu yang gue lakuin sih. Gue nggak pernah minjemin, nggak pernah mau minjemin maksudnya. Oke. Iya. Jadi cara yang gue lakuin adalah, misal minta 1 juta gitu, Oh, gue akan les. ya mencari les atau ya tergantung budget yang ada di bulan itu berapa. Iya. Gue punya segini, tapi gue nggak anggap ini utang. Lu boleh ambil. Itu pun boundaries. Atau kalau kita nggak punya, say no juga sebenarnya adalah boundaries. Itu juga boundaries, tapi oke juga tuh tadi ya. Iya. Keras, ada rulesnya. Ada Tapi rules-nya. pertanyaannya dokter masih temenan nggak sama temennya gitu? Itu mungkin kalau gue gak punya temen ya. Udah nggak usah dibalikin, udah gue udah anggap duit hilang. Udah abisnya kita gak usah temenan ya. Ya itu banyak tuh ya yang minjem duit terus tiba-tiba ditanyain susah, tapi dia di Instagramnya lagi kemana gitu. Bukan dia lu ada utang sama gua gitu. Ya ini minjem uang terus juga itu kan juga melihat kayak ini udah tahu nih pengeluaran gue banyak. Pendapatan gue nggak menutupi pengeluaran gue, dan gue butuh ngutang. Tapi kalau udah tahu gitu, itu kenapa sih masih mencari jalan berhutang dan meresikokan banyak hal semacam hubungan? Itu apa nggak bisa kurangin pengeluaran? Emang sebenarnya mungkin mereka tahu. Iya. Tapi kenapa? Apa yang membuat mereka nggak bisa gitu yang berhutang ini? Itu Biar juga kita mengerti siapa tahu kalau dipinjemin lagi, oh lo karena ini gitu. Iya. Sebenarnya gue juga pengen tahu jawabannya sih. Selama ini cuma hipotesis yang muncul karena ada atau mungkin ada klien yang cuma karena ada klien atau orang-orang yang tadi berhutang tadi yang datang sebagai klien. Ada sih di textbook ada tulisannya, maksudnya dalam beberapa buku juga ada tulisannya, tapi begitu ngeliat di ruang praktek tuh kayak kompleks ya manusia ya ternyata ya. Ada yang bentuknya dia nggak bisa mengubah perilaku karena itu pattern yang memang terbentuk, dan manusia adalah makhluk pola. Begitu pola sudah terbentuk, keluar dari pola tuh seperti ancaman, nggak bisa harus begitu terus rasanya. Ada yang sesederhana seperti itu, kayak gak ada alasannya. Orang tua ngasuh baik, hidup baik, tapi muter begitu terus. Ada yang begitu, ada yang memang tadi karena greed. Ada yang ngomongin value misalnya. Seseorang memvalue uang lebih dari memvalue manusia. Jadi yang penting ya duit aja. Hubungannya terserah. Itu kan kita ngomongin value juga ya. Atau sesederhana. Nah ini nih baru ngomongin sesuatu yang agak klinis nih. Atau mungkin dia memiliki masalah kejiwaan yang spesifik. Dia suka itu karena memang menyukai hal yang beresiko, berpotensi pada gambling misalnya, atau berpotensi pada ada perilaku yang didasari kesulitan seseorang buat nahan impulsnya. Jadi impulsif, termasuk impulsif minjam, yang kalau udah kepinjem tuh rasanya lega gitu, puas, walaupun kemudian beresiko. Menarik menyebut resiko dan gambling nih tadi barusan, karena kita tahu gambling itu dosa lah, terus rugi lah, nggak ada yang akan really menang dari gambling segala macam. Kita tahu resikonya, but some people still gamble gitu. Bahkan kalau gambler kadang-kadang semua dalam hidup tuh juga gambling kok, ada resikonya. Ya ada benarnya, memang menurutku ada benarnya. Tapi aku nonton nih satu dokumenter ya tentang tentang money, di mana orang gambling itu sebenarnya yang dicari itu bukan menangnya, tapi momen-momen menuju ke ketidaktahuan apakah menang atau kalah nih. Di saat dadu dinding, wah itu adrenalin rush banget, gue mau itu gitu. Terus menang kalah, oke itu urusan berikutnya. Lalu ngulang lagi demi itunya lagi. Iya, betul. Itu benar ya? Iya. Dan itu yang orang nggak paham kan ya. Orang kan mikirnya orang berjudi buat menang aja. Ya itu benar sih. Ada benarnya. Sebagian. Tapi sebagian lain sebenarnya yang dicari adalah sensasi antisipatoriknya tadi. Ada satu zat di dalam kepala kita namanya dopamin. Dia dopamin yang mengatur reward. Sensasi dapat hadiah gitu. Sensasi seneng yang joyful, yang cepet, kuat. Kayak orang jatuh cinta lah. Orang jatuh cinta tuh dopaminnya kayak wing gitu. Rush banget. Salah satu sifat dari dopamin tuh antisipatorik. Kayak nggak usah cuma gambling sih.
Menang kita undian gitu. menang marketplace kita belanja gitu ya, nungguin Barang paket datang. gitu, nungguin kalimat itu tuh. Itu juga ada dikduk ya. Itu kan ada diduknya ya. Nggak sebesar gambling, tapi ada tuh dopaminnya naik. Iya. Pas barang nyampe, coba pas kalau kita beli Udah barang gini kan ya. doang terus dopaminnya turun pelan-pelan. Itu yakin banget. Ini teman-teman yang dengar podcastnya pasti pernah belanja barangnya belum di unboxing, belum dibuka, kita udah belanja yang lain lagi. Ada nggak sih? Ada. Udah numpuk itu baru dibuka. Oh di saat itu juga tuh hampers lebaran. Iya. itu kan mirip ya, kita nyari dopaminnya, kita nyari berdebarnya. Oh I gitu see. yang dicari ya, seperti itu ya. Bahkan ini orang-orang yang kayak gue tahu sih sebenarnya ini beresiko gitu. Misalnya 90% nih, ini gue ditipu nih kemungkinan. Tapi kan ada 10% mungkinnya. Siapa tahu kalau gue hoki itu, ya itu yang dikejar itu tuh 10%-nya. Ketidaktahuannya justru ya, di saat ketidaktahuannya. Kalau dulu waktu aku belajar sih itu sebutannya lupa. Nanti ditambahin. Cognitive distortion. Cognitive distortion. Ada cognitive distortion yang khas nih pada teman-teman yang suka gambling. Ya. Salah satu cognitive distortionnya tuh kayak tadi. Mungkin menang. Mungkin next time akan bisa. Atau cognitive distortion yang kayak gini. Saya ngeliat orang menang. Kalau dia bisa, gue mungkin bisa gitu. Kalau dia bisa, ya mungkin akan ada giliran gue bisa gitu. Belajar probability mungkin 1 Ya. dari berapa ya. Kalau gue coba 1 dari 100, kalau gue coba 100 kali pasti gue udah menang dong. Betul. Berusaha mengalahkan sistem gitu. Positive thinking sekali mereka tuh. Terus yang dimaksud kalau hidup adalah juga gambling. Bagaimanapun kan kita harus ngakuin kalau itu juga sebagian benar ya. Kita mau belok kanan belok kiri ada resikonya ya. Betul. Tapi bukankah itu resiko yang secara sadar dan kita ketahui dipertimbangkan kan begitu ya? Bukan sesuatu yang abstrak, dan sebenarnya bukan abstrak banget tapi diatur sama bandar kan, gak kayak gitu-gitu banget ya sebenarnya. Iya, ada gitunya. Iya. The house always wins. The house Iya. always wins. Bahkan misalnya di investasi pun yang dianggap ini adalah produk investasi, cuannya cepat segala macam. Terus FOMO tadi Ruby bilang, lihat teman-teman juga itu, dia mungkin sebenarnya udah tahu, udah pintar, udah ngitung probability-nya lebih besar untuk tidak, resikonya lebih besar untuk tidak cuan gitu, malah kehilangan. Tapi dia mau mungkin salah satunya selain yang emosional tadi, tapi juga dopamin ekstranya itu Ya. Antisipatory. Oke. Gue makin kesini makin ngelihat orang tuh kayak tujuan hidupnya cuma satu sekarang. Apa tuh? Pengen kaya, tapi nggak sinkron. Pengen kaya tapi foya-foya. Ya. Pengen financial freedom tapi orangnya suka random belanja terutama. Betul. Akhirnya dia mau investasi karena banyak pilihan. Akhirnya jadi bingung, malah kena investasi bodong. Iya, jadi investasi itu sebenarnya bukan untuk kaya, apalagi dipamerin di Instagram, flexing. Bener. Buat gua nih ya, investasi itu buat ngelawan inflasi yang pertama. Kalau buat gue setidaknya investasi itu untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan masa depan. Bener. Ya biar nggak suram lah. Benar, gue percaya banget tuh. What you save today will save you tomorrow. Exactly. Iya. Nah jadi teman-teman, gue dan Arya punya tujuan dan profil resiko beda-beda. Jadi kalau lo beda nggak apa-apa juga. Nah makanya investasi itu bisa dibikin gampang, bisa dibikin gak ribet kalau kita tahu di mana investasinya. Karena sekarang di aplikasi Livin by Mandiri ada Livin investasi. Kita bisa coba investasi tipis-tipis dan jangka panjang. Lihat-lihat tipis-tipis sekitar 100.000, long term sampai ada dalam bentuk reksadana Not gitu. bad, 100.000 tuh gampang loh. Yoi, dalam aplikasi Livin by Mandiri kita bisa nabung sambil investasi, nggak perlu worry, nggak perlu nanti-nanti. Semua simple dalam satu aplikasi. Do it smart, do it now. Jadi satu buat semua ya aplikasinya, gampang ya. Sekarang download yuk aplikasi Livin by Mandiri yang warna kuning ya di Play Store atau App Store sekarang juga. Sekarang kuning. Yuk Balik ke podcast. sama juga ya kalau lotre itu juga gitu ya, lotre winner tuh, dan juga nah ngomongin dopamin di saat turunnya itu, di saat menang. Misalnya lottery winner kan kita banyak dengar cerita lottery winner menang jutaan dolar di luar ya. Kalau lottery di sini udah nggak ada ya. Jutaan dolar tuh habisnya justru cepet. Itu apakah karena dia excitementnya udah turun? Apa karena mungkin dimintain tetangganya, lu menang ya bagi-bagi dong, atau dimintain temannya mau utang? Mungkin juga. Tapi apakah karena ada hubungannya juga? Ini sesuatu yang didapatkan sangat
mudah dan cepat. Sehingga hilangnya, bener nggak sih kayak gitu? Hilangnya juga cepat dan mudah. Bukan sesuatu yang kayak kita bangun bertahun-tahun, kita usahakan, kita kerja, kita kumpulin, sehingga kita spendingnya juga jadi lebih hati-hati. Ada nggak kayak gitu dalam psikologinya? Mungkin aku ngeliatnya sudut pandangnya gini ya. Dopamin emang kerjanya cepat tapi hilangnya cepat. Memang sifatnya demikian. Dia bukan sesuatu yang long last. Beda kayak kita volunteering misalnya, kita nolong atau kita pergi ke daerah bencana gitu misalnya. Atau sederhana gini deh, ngasih sesuatu ke misalnya anak-anak di jalan yang nggak makan terus kita kasih makanan gitu. Itu panjang loh. Itu bisa days atau weeks bahkan. Tapi sama-sama dopamin. Oh enggak, kalau itu zatnya lain lagi. Zatnya lain lagi. Zatnya lain lagi. Okay. Serotonin lebih banyak keluar di sana. Serotonin itu lembut, soft, tapi lebih panjang. Kalau dopamin itu kuat, strong, cepet. Ya tapi itu juga resikonya. Dia cepat turunnya. Ini cuma kayak pilihan kan lagi-lagi ya. Bukan berarti dopamin salah, enggak juga. Tapi kalau cuma itu, kita berisiko masuk ke dalam perilaku yang naik turun fluktuatif. Plus ada nih di buku salah satu di sini, cuma lupa bukunya. Pokoknya soal happiness juga. Happy Brain. Dan mana sih bukunya? Nah itu pokoknya di Happy Brain. Iya, Happy Brain. Di buku itu salah satu konsep yang menarik adalah happy itu buat otak tuh kerjaan. Itu work. Yang namanya kerjaan ya harus istirahat dong. Jadi kalau otak kerja terus-menerus capek, nggak bisa dia harus beristirahat. Istirahatnya kapan? Ketika joy-nya turun, ketika happy-nya turun. So dia mau nggak mau, suka nggak suka, dia pasti akan turun. Plus dia dopamin, makanya dia turunnya cepat. Tapi penelitian soal pemenang lotre, soal kebahagiaan juga seru loh. Gimana tuh? Ada penelitian yang mencoba membandingkan pemenang lotre sama orang yang tetraplegik, lumpuh. Lumpuh tapi keempat pergelangan, tangan, kaki akibat kecelakaan. Mereka diukur tingkat kebahagiaannya nih. Tingkat kebahagiaan di tahun pertama pemenang lotre dibandingkan dengan yang itu tadi, yang lumpuh. Di awal banget jelas pemenang lotre segini, yang lumpuh di sini, itu kan jelas ya. Tapi dari tahun ke tahun mereka tuh kayak ketemu di baseline akhirnya. Di tahun ketiga sama persis. Tingkat kebahagiaannya sama persis. Sama. Itu jadi hasilnya tidak mengimplikasikan kita lumpuh atau lebih baik kecelakaan, nggak gitu juga. Tapi hasilnya mengimplikasikan sebenarnya kalaupun kita mengalami masa-masa terburuk, kita nggak selemah itu kok. Kita bakal naik lagi. Resilient, kita akan naik lagi. Dan sesenang apapun kita akan netral. Perasaan ya kayak gitu aja, datang, pergi, hilang, berganti, datang lagi gitu. Dan gak ada yang salah dengan itu. Problemnya kadang kita bukan kecanduan uangnya, kita kecanduan rasa senangnya. Nyari terus senangnya. Padahal ya netral tuh baik kok. Netral tuh baik. Jadi kita gak mesti selalu di posisi high terus ya. Di tengah-tengah pun udah oke gitu ya. Tengah-tengah oke. Makin banyak di high kayaknya makin. Karena tadi Happy Brain juga kerja buat makin otak. capek betul. I see. Interesting. Lo kira gue lagi capek aja, gue happy terus gitu ya. Hidup gue terlalu enak, gue capek banget asli. Tadi dijadiin reels, dipotong doang di bagian situ doang. Kesombongan yang hakiki tapi gue capek banget asli, kenapa happy terus? Aduh, ya kayaknya gitu ya. Nah, ini ada menarik mungkin kalau misalnya kita tadi kan aku coba ngobrol tentang lotre yang naiknya dapatnya gampang, hilangnya cepet. Kita juga orang yang naik kelas, misalnya naik gaji, promosi, menang lotre salah satunya juga bisa jadi, atau dia startupnya di funding, zaman sekarang itu mungkin kali ya, NFT-nya dibeli gitu, itu naik langsung, mungkin spendingnya juga naik, lifestyle-nya, langsung belanja naik lah, beli mobil, beli apa segala macam, tapi di saat turun itu rasanya orang kok aku lebih mengerikan rasanya. Menurunkan gaya hidup tuh jauh lebih susah. Misalnya harus pandemi kemarin contohnya banyak mungkin yang ngerasa salah satunya aku bisnisnya stuck, atau mungkin ada yang kehilangan pekerjaan juga ya di sini, atau macam-macam, itu susah banget tuh
Dari yang biasanya makan di restoran, kita makan online, terus kita makan di rumah masak, sampai segala macam, itu jauh lebih susah ya. Bagaimana kita menjaga itu biar kayak ya naik, bisa menyesuaikan, beradaptasi gimana aja gitu. Sesuatu yang benar nggak sih, sesuatu yang terlalu cepat itu ya gimana, naik cepat kok naik gampang ya, tapi turun susah. Itu ada itunya nggak? Iya. Barusan aku lagi ngeliat story, kaget. Barusan aku ngeliat storynya Ruby. This will pass, apa this too shall pass tadi nulisnya. I believe that. Kita akan naik kok, tapi itu nggak selamanya. Kita akan turun kok, tapi nggak selamanya. Ada kecenderungan kayak gini memang kadang-kadang. Kita clinging sama sesuatu yang menyenangkan. Jadi kalau ada sesuatu yang menyenangkan, kita tuh cling, kita nggak mau dia berakhir. Dan kalau ada sesuatu yang menyenangkan, ada aversion di sana, ada penolakan. Kelihatannya normal ya, ada sesuatu yang nggak menyenangkan ditolak, ada sesuatu yang menyenangkan kita genggam, normal kayaknya. Tapi kalau dipikir-pikir itu sumber penderitaan loh. Ada hal yang sulit kita nggak bisa buat open, ada hal yang senang yang akan berakhir, ini kan pasti akan berakhir dong. Betul. Kita nggak bisa lepas. So setup ini aja tadi, clinging sama yang menyenangkan dan menghindari yang tidak menyenangkan, ini saja sudah akan memastikan kita akan menderita. Pengejaran akan kebahagiaan kadang bukan tentang mendapatkan ya, kadang tentang terbuka menyambut realita. Aku sih percaya kalau itu yang perlu dilatihkan, bukan ingin memastikan masa depan, tapi kita sambut realita yang ada tuh apa. Puisinya Rumi, pernah dengar gak sih puisinya Rumi yang Guest House? Belum. Puisinya Rumi yang Guest House. Nah, ini kurang lebih terjemahannya aja. Manusia tuh sebenarnya guest house, rumah singgah. Manusia tuh rumah singgah. Setiap hari tuh akan ada tamu-tamu yang baru yang datang. Ada kesedihan, ada duka, ada kemarahan. Yang sesekali tamu itu datang tuh ngeberantakin rumah, ngancurin perabotan. Tapi walaupun demikian, mereka tamu. Jadi hargai mereka yang datang. Karena mungkin dia sedang membersihkan rumahmu untuk menyiapkan rumahmu kedatangan perabot yang baru. Sambut duka yang ada di depan rumah, izinkan mereka masuk. Karena mungkin mereka adalah tamu-tamu yang dikirim dari atas sebagai penuntun. Itu kira-kira puisinya. Jadi menurutku sih kita bukan menghindari atau clinging, menyambut mungkin ya. Wow, aku masih mencerna nih. Coba ya gue kasih contoh biar agak sedikit mencerna. Jadi nggak tahu ini nyambung apa enggak ya dok ya. Nanti kita ngobrol kan namanya diskusi. Tapi sambil tadi Dr. Jimmy cerita soal guest house ini, jadi ingat waktu itu ada perjalanan ke sebuah daerah, saya lupa. Kalau nggak salah sih Bojonegoro ya, kalau nggak salah. Satu area yang mereka tuh setiap tahun pasti ketemu dengan banjir. Karena secara landscape mereka posisi di bawah laut, gitu. Jadi kalau udah musimnya hujan banyak, curah hujannya tinggi, mereka pasti akan banjir. Nah, sampai waktu itu kita berkunjung, mereka belum menemukan solusinya, gitu. Karena gimana caranya? Masa kita nguruk semuanya gitu kan? Berapa hektar gitu kan? Atau mereka bikin dam kayak di Belanda gitu kan? Tapi kan butuh budget besar. Jadinya solusinya adalah kayak tadi. Mereka membuat spanduk, kalau udah musim hujan, spanduknya tulisannya adalah "Selamat datang banjir." Wow, menerima terang-terangan realita. Wow. Tapi dengan cara kayak gitu, mereka jadi bersiap. Mereka jadi tahu bahwa ya emang ini udah bagian dari cycle-nya kita, bahwa kita harus melewati banjir. Daripada kita ngeluh, ya udah siap-siap aja mesti ngapain. Gitu. Daripada kita komplain, criticize, kita contribute. Exactly. Cakep juga. Apakah seperti itu dok kira-kira? Iya, tadi sih saya kan bukan ngomong. Guest house. Si guest house itu kan ngomongin soal emosinya ya. Tapi ini kan ngomongin action nyatanya ya. Mungkin teman-teman juga bisa lebih relate karena itu lebih kelihatan jelas apa yang perlu kita lakukan. Mungkin bikin spanduk, mungkin berdoanya diganti God surprise me gitu kira-kira. Apapun yang datang silahkan gitu. Apapun yang datang tapi mampukan gue aja lewatinnya gitu ya. Kalau udah terima musibah misalnya banjir tadi, ini bagus ya kayaknya nggak terima nggak menerima dengan nyata realita itu tanpa
beban tanpa trauma gitu. Beberapa dari ya Ruby tadi bilang pernah ketipu, kita semua pernah tertipu juga, tapi ya beruntung mungkin kita sekarang bukan berarti kita nggak mau investasi lagi, bukan berarti kita takut sama duit sekarang gitu, atau takut sama orang gitu, semua orang oh ini pasti lo penipu, pasti nggak juga, belum tentu gitu. Tapi memang itu suatu pengalaman buruk, kita terima, kita selesaikan saat itu. Nah, tapi masih ada orang yang kena tipu jadi trauma sama bisa jadi sama produk investasi tertentu atau bahkan seluruh investasi atau sama orangnya mungkin. Gimana sih recovernya dari trauma terhadap suatu kejadian buruk, terutama mungkin yang sekarang banyak investasi bodong misalnya. Ya. Only trauma speaks in extreme. Kira-kira ada quotes kayak gitu di sebuah textbook yang saya nggak tahu ada di sebelah mana di sini. Cuma trauma yang ngomongnya tuh ekstrim. Semua atau tidak sama sekali. Iya atau enggak sama sekali. Kayaknya tuh cuma ada dua polar begitu. Kita perlu kenal kadang kalau proses berpikir kita sebenarnya nggak sepenuhnya rasional. Itu kan tadi yang pertama ya. Itu didrive sama emosi. Yang kalau rasanya udah cuma dua polar, dua kutub, kita perlu curiga ini jangan-jangan proses trauma nih. This is not the whole story. Karena nggak mungkin cuma hitam atau putih, cuma satu atau dua tuh nggak mungkin. Pasti ada yang di tengah-tengahnya. Betul. Nah, ketika kita mengenali bahwa oh ini ada yang di tengah-tengah dan kita nggak bisa catch itu, maka mungkin kita butuh nanya sama orang yang lebih netral dan open sama itu. Oh ya mungkin ini proses trauma, makanya gue mandangnya cuma dua aja nih. Bicara dengan orang mungkin bisa ngebuka perspektif tadi. Karena pada kondisi trauma kadang kalau kita mau sadar sendiri susah tuh, terutama ngomongin soal duit kayak tadi. Ada masanya aku juga kayak gitu, nggak berani akhirnya kan ya. Nggak berani masuk ke saham, nggak berani masuk reksadana aja dulu nggak berani. Reksadana yang lebih resikonya lebih dulu juga nggak berani. Tapi dengan kemudian menyadari ini kayaknya proses berpikirnya bermasalah. Bicara dengan orang lain. Bicara dengan orang taunya ditipu juga gitu. Ternyata malah ditipu. Makin jadi. 2 kali. Tapi ya memang di saat itu mungkin kita juga belajar banyak produk investasi sebenarnya, dari yang resikonya paling tinggi sampai paling rendah, terus masalah liquidity segala macam. Aku ini pakai bankku yang udah tahunan juga, pakai Bank Mandiri. Dan dia ada Bank Mandiri Living kan. Jadi sekarang di aplikasinya itu sendiri udah bisa kita investasi dari situ dan investasi yang lebih aman gitu. Jadi di saat kita itu resikonya, jadi yang ada tuh macam-macam seperti reksadana campuran, pendapatan tetap, pasar uang dan pasar saham sendiri. Jadi ya bisa terukur, terkontrol dan dalam aplikasi. Nah, aku larinya ke situ dulu sementara gitu. Di saat kena yang yang terlihat cepat itu enggak, ini justru yang pelan-pelan dikit-dikit asal rutin masih dapat gitu menurutku. Itu bisa jadi salah satu solusi. Betul. Yang dibutuhkan pada kondisi trauma kan sensasi aman ya. Kalau kayak reksadana misalnya yang RDPU gitu, itu kan memang relatively lebih safe ya. Mungkin itu bisa bantu kita buat ngerasa lebih aman juga sih. RDPU kalau dilihat tuh grafik 5 tahun terakhir gini aja terus. Iya benar. So tapi steady, tapi nggak pernah ada gejolak yang terlalu heboh gitu ya. Jadi memberikan rasa aman gitu. Betul. Sedangkan kalau salah satu token yang kita lihat, itu deg-degan habis lihatnya kayaknya. Salah banyak itu sih. Lagi banyak sekarang yang begini. Benar. Jadi kayak bulan lunar gitu. Iya, dan mulainya bisa kecil gitu, bisa dari 100.000 gitu. Itu mungkin bisa jadi salah satu, setidaknya itu solusi aku saat itu. Iya. Gitu. Gue mungkin pengen speaking about tadi trauma gitu kan. Satu buku yang gue suka banget tuh Happy Money. Ya, Ken Honda. Dan ya menurut gue buku itu perlu diulik lebih dalam lagi secara psikologis, karena menurut gue dia nggak punya badan keilmuan di situ, tapi pengalamannya bagus. Cuman satu konsep yang menarik adalah bahwa ternyata manusia itu bisa dipetakan, gitu ya. Dia ada dua garis. Spektrum pertama itu adalah seberapa dia peduli sama uang dan seberapa dia cuek sama uang. Lalu itu anggaplah itu garis X. Garis Y-nya adalah seberapa orang itu punya kecenderungan nabung sama seberapa orang punya kecenderungan boros. Nanti dikombin nih, gitu ya. Ada yang boros,
nggak peduli duit, nggak peduli banget sama duit, sama duit. Ada yang boros tapi dia emang care banget sama duit. Nah itu di situ saya jadi ngelihat bahwa oh ternyata kayaknya saya masuk salah satu kategorinya. Kategorinya adalah yang tadi kita udah ngobrol gitu ya. Dari kecil udah kebentuk mesti nabung karena orang tua kayaknya susah banget nih untuk ngumpulin duit gitu ya. Saya suka cerita ke orang-orang, saya dari SD kelas 1 sampai kelas 6 itu harus ranking 1. Supaya beasiswa, supaya memudahkan beban orang tua. Gitu. Jadi waktu kecil saya ingatnya adalah rotan dan kawan-kawannya gitu ya. Jadi itu pelajaran pertama tentang uang kalau saya gitu. Nah, dari situ akhirnya kalau di spektrum tadi, saya care banget sama uang karena saya tahu kalau saya nggak kelola dengan baik, bukan dari keluarga yang kaya, one day saya bisa dengan gampang hilang itu semua. Yang kedua, saya terbiasa dengan nabung banget. Tapi akhirnya jadi ada momen yang nggak bisa enjoy. Karena ya ini uang di rekening kalau berkurang sedikit ini udah anxious. Nggak nyaman. Nggak nyaman nih. Ini harus ada segini pokoknya baru gue tenang gitu. Itu juga part of trauma or something yang memang apa ya, yang sebenarnya nggak cocok sampai ke ekstrim kata trauma gitu. Ya. Memang ada artikelnya sih soal money trauma, tapi gue relate banget sama cerita Ruby barusan. Dulu tuh waktu kecil, aku tuh mau pakai aku saya nggak konsisten ya, abaikan. Sama. Kulo abdi panjenengan. Aku tuh dulu kelas 3 SD apa kelas berapa itu? Itu beli seragam. Dulu seragam pramuka tuh dibelinya belakangan. Ya. Itu untuk beli seragam pramuka itu aku jualan keripik singkong dulu. Wow, oke. Relate juga. Nggak sampai ranking 1 sih, ya ranking 2, 3 gitulah ya. Tapi emang harus. Harus supaya kemudian lancar sekolah, kuliah. Nggak jadi beban. Nggak jadi beban. Sebenarnya nggak orang tua aku nggak pernah sampai pakai rotan dan lain sebagainya, kaku banget nggak. Mereka nggak pakai kekerasan. Aku nggak pernah picturing bahkan bapakku melakukan kekerasan, ibuku melakukan kekerasan, nggak pernah. Oke. Ya mereka tumbuh pada zamannya dengan style lah, tapi kalau dibilang abusive sih enggak. Tapi sikapku sama uang tuh mirip banget sama Ruby. Oke. Mirip banget. Banyak nih sebenarnya banyak. Enggak banyak lah maksudnya. Ada. Jalan-jalan tuh aduh. Kalau buat anak wah, royal. Beda ya. Popok ayo gitu ya. Bubur susu ayo lah gitu. Tapi kalau buat ini Ronald kan nggak ada AC-nya nih. Nggak ada AC-nya. Belum. Ini dari bulan Desember loh aku ngomong pengen beli sebenarnya. Oke. Desember, Januari, ini bulan Juli 7 bulan. Kalian baru mau datang, baru gue mau beli. Buat orang lain juga kan. Jadi kalau berkurang tabungannya itu kayak padahal bukan nggak ada. Ada. Jadi iya kita lebih digerakkan pada emosi kan di sana ya jadinya. Betul. Ada belief yang kita percayai bahwa tergantung tumbuh besar seperti apa, uang itu membahayakan, uang itu gampang, uang itu buat alat untuk saya senang-senang. Itu kan juga belief yang dipegang ya. Apa belief yang kita pegang menentukan bagaimana kita bereaksi. Pertanyaannya kita sadar nggak beliefnya itu? Aku sadar, tapi aku memilih untuk mengikuti emosi dengan tidak membeli AC-nya. Jadi even seorang Dr. Jimmy pun masih dikendalikan emosi. Sadar. Istri udah negor berkali-kali, kamu beli AC di sana. Masa tiap habis bikin konten keringetan keluarnya gitu kan ya. Dalinya ini sauna room. Nggak apa-apa, multifungsi. Bisa kok, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman terjawab ya kenapa mukaku agak berminyak. Saya menyiksa mereka berdua. Apa-apa, tapi ini kontennya precious banget ya asli. I see. Jadi even Dr. Jimmy masih ngalamin gitu ya. Betul. Dan jadinya kalau kayak misalnya kayak case AC tadi,
apakah berarti kalau hari ini nggak ada kehadiran 3 days of lunch akan masuk nih bulan ke-8, 9, 10, 12? Mungkin, sangat mungkin sebenarnya. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Apakah itu berarti memang decision kita jadinya ya in the case-nya Dr. Jimmy dan mungkin saya adalah kita lebih tergerak kalau ngelakuin sesuatu buat orang lain gitu. Betul, mungkin kita lebih mempertimbangkan, considerate kali akhirnya ya. Iya. Nah itu kan yang biasa lahir dari yang nggak terlalu baik ekonominya, pada akhirnya kan lebih mempertimbangkan bagaimana dia bisa menolong orang lain, menolong keluarganya. I see. Tapi sangat mungkin itu adalah ekspresi bagaimana dia ingin menolong dirinya di masa kecil tapi nggak bisa. Tapi akhirnya mengorbankan diri terus-menerus karena patternnya begitu. I see. Sekali lagi ini juga belum tentu buat semua orang ya. Betul. Harus one on one. Tapi Betul. ini pola-pola yang kita bisa coba untuk ya ngelihat diri sendiri lah, refleksi. Betul, nah gitu itu ya. sebenarnya pola saya sih tadi, mengorbankan diri sendiri gitu I kira-kira. see. Ya, I see. Terus kalian dalam bersenang-senang ketahan dong nih. Nah, ini menariknya. Kalau saya akhirnya pelan-pelan berproses tuh. Dulu tuh jujur susah banget. Bahkan saya bikin boundaries buat fun-nya saya. Wow, oke. Gitu. Jadi karena saya tahu saya punya goal yang jelas dalam kurun waktu sekian lama, saya nggak pengen terlalu ekstrim lagi kerja. Saya pengen bisa hidup dari investmentnya. Jadi saya mengejar si angka itu. In exchange adalah saya nggak terlalu heboh kalau soal pakaian, soal kendaraan. Hal yang menurut saya nggak terlalu penting saya punya yang premium gitu. Alright. Jadi joy-nya saya tuh saya batasin dengan sesimpel nonton film, makan popcorn. Ya. Jadi justru saya menghindari untuk membiasakan diri tadi. Ya. Kan tadi kita udah belajar ya. Kita tuh naik kelas gampang banget. Iya. Betul. Termasuk dalam enjoyment gitu. Ya kan? Kayak misalnya kemarin terbang. Tiba-tiba saya di bump up ke premium ekonomi. Suruh balik ekonomi jadi nggak mau tuh. Padahal cuma beres berapa baris kan? Iya. Ya kan? Nah jadi saya membatasi diri jadinya untuk oke, sebelum lu nyampe titik ini, kalau lu udah keburu naikin lifestyle, lu akan susah. Mundurnya Bagus lagi. banget nih, kontrol dirinya bagus banget. Iya, iya, Karena iya. airline tuh emang sengaja naruh bisnis tuh di depan. Biar yang premium tuh lewat dulu semuanya rasain. Iya, Lihat tuh. rasanya kayak aduh. Lihat tuh enak banget tuh. Kapan bisnis Tuh. sini, gitu. Kapan sekalinya lu duduk, waduh. Jebakan tuh. Jebakan itu. Nggak mau balik lagi. Iya. Tapi memang ada pola-polanya. Sekarang jadinya punya satu pos atau rekening lah ya, yang memang dipakai buat have fun gitu. Jadi kayak misalnya terakhir ngetrip sama istri gitu ya, setelah 2 tahun nggak jalan-jalan, nemenin dia kerja. Ya udah nih, ini dibajetin segini, malah dibuat rulesnya adalah ini pulang nggak boleh bersisa. You have to make the most of it. Karena memang ini buat have fun. Ya walaupun angkanya nggak fantastis, cuman ya udah nih waktunya have fun gitu. Seru tuh. Bikin tabungan sendiri. Kalau bikin tabungannya ada, tapi selalu Sampai bersisa. habis. Ya. Nah itu rules yang bisa gue pinjam tuh tadi. Harus gue habisin. Harus dihabisin. Harus dihabisin. Bener Karena juga. ini buat have fun. Gitu. Benar. Iya. Ada. Jadi ekstrimnya kadang-kadang karena harus menuruti rule saya sendiri, kan sisa koin-koin gitu ya. Terus kalau di airport Singapura, saya suka mampir ke ini apa yang jual dendeng. Yang jual dendeng kan bisa beli per gram. Iya. Saya keluarin semua koin saya. Nih ada berapa nih? Nih, ini bisa jadi berapa gram? Luar biasa. Habis, gak mau pulang sama sekali koinnya. Jadilah itu dendeng yang full happiness. Ya. Kayak ada ya yang cerita misalnya ada yang menganggap ekstrimnya mungkin uang itu malah jadi sumber masalah gitu. Yeah. Kalau gue terima banyak, tuh kayaknya kenapa gini. Kalau di Ken Honda tadi kan di awal chapter dia ngomong tentang happy money sama unhappy money ya. Betul. Lu terima uang tapi kok malah risih, malah keganggu, malah nggak enak nih. Ini do I deserve this? Atau ini uangnya siapa nih? Jangan-jangan hasil korupsi. Jangan-jangan ini colongan. Jangan-jangan ini bukan buat gue. Jadi nggak merasa deserve. Merasa terima uang itu adalah sesuatu yang money is the root of all evil gitu. Cerita-cerita orang tua mungkin atau kayak gimana gitu. Nah ini bisa ada yang kebawa tuh sampai diberlakukan saat berkeluarga juga gitu. Misalnya istri dan anak-anaknya juga jadi kena gitu. Udah, jangan banyak-banyak uang, jangan terima uang dari sini dan gitu-gitu. Nah, itu juga bentuk trauma juga kah? Atau memang kalau menurutku sih uang
harusnya emotionless ya. Uang itu adalah tools. Tergantung kitanya gimana. Kalau kitanya naruh rasa happy, rasa sedih segala macam, ya mungkin akan bisa jadi money itu sumber masalah gitu. Di saat kita behaviornya, emosinya berat terhadap uang, ya kita langsung spend, kita langsung apa bisa jadi gitu. Tapi gimana sih how to treat money as it is? Di saat kita bebannya tadi emosi ada, beban masa kecil ada. Nah, itu gimana sih cara menganggap uang itu ya netral harusnya? Suka banget tuh dari Mas Aryo. Apa itu? Ya uang itu netral sebenarnya, dia cuma lembaran yang ada gambarnya sama ada angkanya. Gak lebih. Tapi emang cara kerja otak manusia sayangnya nggak netral. Nggak netral. Nah, manusianya itu tuh nggak netral. Iya. Kecuali bagus kali, bagus netral gitu. Iya benar. Tua banget. Iya. Udah masih main band sih Mas? Nggak tahu. Cara otak kita bekerja itu emosi dulu, baru pikiran biasanya hadir belakangan. Iya, rasional tadi ya. Emosi dulu, baru pikiran hadir belakangan. Jadi suka nggak mau, keputusan finansial kita akan sadar atau nggak sadar sih, bukan suka atau nggak mau, sadar atau nggak sadar, keputusan finansial kita dipengaruhi oleh perasaan yang sedang berada di sana tuh. Padahal perasaan kita bukan cuma tentang apa yang ada saat itu, tapi apa yang ada di belakangnya. Oke. Termasuk kalau di belakangnya ada rasa takut, money is the root cause of evil. Ada fear di sana mungkin, atau ada rejection di sana mungkin, atau ada aversion di sana mungkin, sehingga kita justru mendorong dia pergi. Yang mungkin uangnya tetap bisa kekumpul, tapi emosinya akan membuat keputusan-keputusan di tengah-tengah pengumpulan uang atau pengeluaran uang menjadi bermasalah. Jadi lebih banyak, misalnya pernah ada kasus kayak begini juga, uangnya banyak, tapi yang masuk ke keluarga tuh jauh lebih sedikit. Uangnya banyak ke panti asuhan gitu misalnya. Orang-orang yang nggak punya, anak asuh, alasannya money is the root cause of evil. Atau dia merasa bersalah gitu ya kali ya. Iya, dia merasa bersalah, jadi anak sama istri tuh dijaga. Tapi kan anak istrinya bete dong ya. Iya. Harusnya nggak perlu sebegitunya. Ada Kasus-kasus begini ada. Problemnya untuk dia sadar sampai this is fear. Atau this is anger gitu misalnya, towards sama siapa, towards myself, towards my parents, sehingga gue ngedorong ini pergi. Ketika itu nggak disadari, akhirnya tidak ada pilihan, seakan pikiran saya benar. Kita nggak menyadari emosi di belakang pikiran tadi. Again, ini emosinya apa, ini perasaannya apa. Exactly. Di dalam kesadaran ada pilihan, di dalam pilihan ada kebebasan. Di cerita yang aku kenal itu adalah kenapa money root of all evil, karena orang tuanya willing to do anything for money. Sehingga buat dia orang tuanya nggak present. Nah dianggapnya ini gara-gara uang nih mungkin ya, ini asumsiku nih, mungkin gara-gara uang nih orang tuaku nggak pernah ada di rumah, kerja terus gitu. Ibaratnya itu unconscious, masuk terus ke dianya, sampai gede ke bawah. Betul. Dan bisa jadi itu yang muncul anger. Saya marah kepada orang tua saya. Dan pembalasannya sayangnya adalah dia mengeluarkan uangnya dan tidak hadir bersama keluarganya. Seringkali usaha kita menyelesaikan trauma justru adalah siklus trauma selanjutnya. Mengulang hal yang sama. Iya, betul. I see. Ruby tadi cerita tentang rencananya untuk hidup dari gain-nya, dari investment-nya. Berarti itu yang namanya financial freedom. Berarti. Gue lebih nyebutnya financial independence sih. Financial independent. Nah, karena itu bisa. Kalau freedom kayaknya nggak ada yang benar-benar free deh. Ada evil-nya juga ternyata. Ya, financial independent tadi. Jadi gue suka banget tadi udah dibicarakan tentang punya akun yang buat fun sendiri. Mungkin itu bisa diisi dengan gain atau interest atau dari investment yang udah ada. Dan salah satunya mungkin kita bisa coba pakai investment yang kita dapat di Mandiri Living gitu. Jadi sekian persen dari investasi kita masuk ke akun fun tadi, terus kita liburan habisin gitu. Harus habis tapi ini ya nggak ngerasa bersalah ya, karena itu dari cuan dari investment. Bener juga ya. Bukan kayak duit terima entah dari mana atau hasil kerja sendiri yang ini gue udah capek, gue udah utang sama si ini gitu-gitu. Enggak ya, ini investment kita nggak ngapa-ngapain loh gitu. Dan investmentnya yang low risk juga gitu, karena
investasinya tuh kalau di Monday Living bisa dari satu aplikasi aja. I Jadi see. bukan cuma transaksi yang seperti biasanya, tapi bisa investasi di situ, reksadana. Mempermudah macam-macam. ya jadinya ya. Mempermudah gitu. Enak kan? Gue sih sukanya kalau investasi itu bisa dilihat sekarang dalam satu aplikasi. Iya, iya. Iya, ya lebih gampang ya jadinya yang Jadi ngeliatnya. sekarang lihat aplikasi yang tadinya fear jadi ngelihatnya fun. Boleh. Bahkan kan tabungannya dibikin di Mandiri juga nih. Oh, tabungan fun gue udah sekian nih. Boleh berangkat kita gitu. Lebih lihat dari sisi emotion tuh menarik ya. Kita udah ngebahas tadi ada fear. Ada ngebahas duit tuh bisa fun juga. Ada ngebahas anger gitu. Kalau dilihat kecil atau dipandang rendah orang tuh apa ya emosinya ya? Apa? Shame. Shame, Dipermalukan. disgust, dipermalukan. Ah. Saya punya pengalaman kayak gitu yang bikin saya juga kayaknya treatment ke uang juga sedikit beda. Jadi, Pengalamannya gimana tuh? waduh, gimana menyampaikan ini tanpa Nyebut nama orang. Tanpa memberi kode. tanpa memberikan kode. Tapi kurang lebih gini. Ada di sebuah posisi yang dimana intinya dipandang rendah sama seseorang secara financial. Dan itu membuat saya di beberapa momen dalam hidup ngerasa, oh, gue pengen nunjukin bahwa gue adalah orang yang lebih berbesar hati daripada Anda. Gitu. Dan itu muncul, mungkin yang paling kelihatan di wedding gue sih. Ya. Jadi, waktu gue mikirin wedding tuh, ini gue baru reflect balik, kayaknya ada sedikit dipengaruhi unsur itu gitu. I don't want to be in that position again yang dipandang rendah. Jadi buat makanannya itu yang pertama gue pilih. Gitu. Ini catering yang dipakai orang buat KTT ASEAN. Dian Sastro sama loh cateringnya sama gue. Gitu. Gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, gue nggak pengen orang ngerasa bosan. Gue pengen orang punya sesuatu yang memorable. Jadi di wedding gue itu orangnya dibatasi dan tidak ada antrian makanan. Gue belum pernah ke sebuah wedding kecuali wedding gue sendiri. Yang antriannya super gak ada. Gitu. Jadi kayak orang sangat gampang dapat makanan. Berlimpah nih. Berlimpah. Gitu. Lalu yang ketiga, free flow coffee. Ya, ombe coffee kita cerita ya. Jadi gue bawa ombe coffee ke wedding gue, terus kayak ya udah orang free flow aja gitu. Dan orang ombenya cerita, Mas Rup, tadi ada yang sampai 6 cup. Buset dah, termalam gak bisa tidur. Enggak gitu juga. Lengkap dalam 2 jam tuh lumayan tuh. Pusing. Ya. Cuman itu menjadi satu reflection yang kayaknya sebenarnya nggak bagus-bagus banget menurut saya. Karena itu juga yang turun dari generasi ke generasi kan. Bahwa orang ketika bikin sebuah pernikahan, they want to make it glamorous, big, huge. Satu simbol ya. Satu simbol. Kita nggak boleh kelihatan susah. Padahal sebenarnya emang lagi susah. Emang lagi susah. Gitu ya. Sampai yang utang juga ada. Sampai akhirnya juga ada gitu. Jadi memang emotion tuh powerful banget ya. Betul. Satu insiden kecil bikin kita mempengaruhi begitu banyak keputusan keuangan gitu. Wow. Mungkin itu sih yang gue pengen put on the table. Mungkin ada komen, mungkin ada enggak. Mau diobrolin lebih lanjut, monggo. Iya. Dan kadang action kita terhadap kejadian tersebut atau emotion tersebut sebenarnya tujuannya adalah untuk fixing gitu atau memperbaiki keadaan yang tersebut. Dipermalukan sehingga gue pengen mempertunjukkan bahwa gue bisa. Atau misalnya tadi takut, gue pengen nunjukin soal kekuatan. Dan lain sebagainya. Problemnya kadang kalau kita nggak sadar soal perilakunya, this could be the problem. Ini teman-teman yang dengar di podcast mungkin tadi Dr. Jimmy fixingnya pakai tanda kutip ya. Jadi it doesn't actually work ya. Yang dilakukan, tapi usaha seolah-olah melakukan pembenaran. Seolah-olah, tapi kadang-kadang pilihan aksinya tuh justru ngulangin polanya. Iya. Kalau konteks kayak tadi dok yang saya barusan cerita, apakah itu menuju ke sebuah yang lebih baik dengan meresponinya seperti itu, atau ada cara yang lebih baik dok? Kalau itu dilakukan secara sadar sebenarnya sih nggak masalah sih Mas Ruby kan. Poinnya adalah kita sadar dan di dalam kesadaran itu kan ada beberapa opsi berarti ya. Betul. Ada opsi, oke, nggak apa-apa, gue lakuin dalam wedding, atau ada opsi no,
Gue akan belajar merendahkan diri gue yang paling rendah-rendahnya sampai gak bisa direndahin. By the way itu juga ekstrim. Tapi ngulang weddingnya juga gak bisa soalnya. Oh, bisa juga, gak bisa. Jangan diulang misalnya. Dan lain sebagainya. Di dalam opsi-opsi tersebut kesadaran yang kemudian memilih. Selama kita sadar sebenarnya that's okay. Karena kita mempertimbangkan pada akhirnya. Iya. Kecuali itu spontan diambil, gue kesel, gue harus buktiin. Nah itu biasanya repeating the cycle tuh nanti. I see. Ya. Oh, wedding memang langkah yang sama sih. Gue juga mengalami hal yang ya kebetulan kan weddingnya gue yang mengulangi. Dua kali. Nah, ini kasus unik nih. Wedding pertama gue serahkan ke ya udah calon, Orang tua. silakan orang tua dan calon dan orang tuanya. Gue pokoknya paling minim have to say deh. Iya. Wah oke. Yang kedua juga ya udah gue minim have to say, tapi hampir sama memang sedikit lebih loose. Cuman memang wedding itu sepertinya masih banyak simbol berusaha menunjukkan status. Makanan jangan sampai habis ya, kalau habis nanti kalau orang Jawa ya nanti lo rezekinya seret juga gitu. Dianggapnya lo kayak nggak bisa ngasih makan orang, nanti dianggapnya dulu tuh aku dibilangin kayak gitu. Lo nggak punya uang apa nanti biar rezekinya lancar juga gitu. Iya. Oke, tapi ya aku sih yang penting, karena yang penting nikahnya. Apapun itu ya udahlah, terserah apa gue mau disuruh pakai dodot kek, mau disuruh pakai apa, terserah mau itu ningrat, mau itu apa, terserah gitu. Ya memang emosi itu kuat sekali, bahkan sampai memaksakannya ke bukan diri sendiri gitu, ke orang lain untuk merasakan yang sama. Tadi betul. Yang fear of money, anaknya disuruh menjauh juga dari uang misalnya. Betul. Yang misalnya mau menunjukkan status, anaknya juga harus menunjukkan statusnya. Betul. Padahal bisa saja value anaknya udah beda jauh. Beda. I see. Wow, so strong ya emotion ini ya. Jadi ya kayak podcast juga, berarti uang tuh bukan cuman pengetahuan akan produknya. Betul. Karena seharusnya uang itu ya netral, harusnya netral. Manusianya tadi yang nggak pernah netral. Betul, emosi yang ada di belakangnya. Ya, mudah-mudahan kita belajar di episode ini yang menurutku berguna banget untuk menyambungkan psikologis, emosional ke kebiasaan finansial kita. Bahwa bukan cuma kita tahu, bahkan orang yang tahu, yang tertipu pun itu sebenarnya pinter tahu bahwa dia tuh itu resiko, tapi ya emosional itu berperan penting. Betul, yang ketipu aja yang ngomongin dan belajar soal emosi. Gua. Ya. We have all our days lah ya. Ya, Ruby silakan. Ya mungkin gue mau thank you dulu lagi sekali lagi ke Dr. Jimmy untuk waktunya. Gue tadi bawa bukunya sih, mungkin abis ini gue pengen minta tanda tangan dan foto bareng. Aduh, mantap. Speaking of book gitu ya, mungkin untuk tutupan kira-kira selain tadi Happy Money gitu yang kita juga semua udah baca dan suka, mungkin Psychology of Money ya juga udah, bisa. Semua baca kayaknya. Kalau pendengar 3 Days of Lunch pasti baca sih. Tadi sempat ngomong tentang buku yang namanya Happy Brain. Happy Brain. Dean Burnett. Iya, tapi mungkin dari Dr. JP ada satu bacaan yang kira-kira teman-teman yang dengar ini bisa baca lebih lanjut, atau mungkin website atau mungkin artikel yang bisa bantu mereka untuk memahami si emosi ini dulu deh. Karena kayaknya rootnya di si emosi nih. Iya. Wah, ngomongin emosi ya. Sebenarnya ngomongin emosi tuh bakal luas bukunya. Atau sadar, tadi kuncinya katanya currency-nya sadar. Gue ngambil dari buku yang ada di sini aja kali ya. Banyak ini. Kan banyak nih. Boleh. Sambil dicari mungkin gue cerita soal emosi. Mungkin ya. sambil memecahkan ini, Mbak. Dulu tuh gue ngerasa emosi ya cuman itu aja kayak seneng, happy, marah, sedih gitu ya. Tapi ternyata ada will-nya ya. Ada emotion will-nya. Yang ternyata kalau dilihat tuh ternyata turunannya banyak banget. Betul. Gitu. Dan itu pas ngeliat itu ngebantu banget sih. Secondary emotion. Yes. Iya. Oh belum, Mbak. Kita itu juga emosi tentang cinta biasanya. Bucin tuh lakuin apa aja, bahkan suka lupa uang. Nggak rasional kadang tuh spendingnya nggak rasional tuh. Ada di Kindle kayaknya bukunya. Tapi gue lupa judulnya. Kira-kira let me think. Tunggu beberapa detik. Oleh siapa? Permission to Feel. Wow. Permission to Feel. Lisa Abramson. Gue lupa siapa yang nulis. The Overachiever Guide to Become Unstoppable, bukan yang itu? No. Permission to Feel. To feel, F-E-L. F-E-E-L. To feel. To feel. Sorry, itu fail.
Ya. Ini Unlocking the Power of... Unlocking the Power of Emotion, Ya. Mark Brackett. Nah, ya itu Mark Brackett. Permission to Feel. Dia mau ngomongin bahwa perasaan itu sebenarnya nggak buruk-buruk banget kalau kita tahu fungsinya. Kalau kita tahu apa perannya di belakangnya, dia ngapain sebenarnya, dia tuh nggak buruk-buruk banget. Dia cuma penanda adanya sesuatu. Kadang dia penanda adanya sesuatu sekarang problemnya, kadang dia penanda adanya sesuatu dulu. Kalau itu dulu kan nggak relevan lagi sekarang. Nah, begitu kita kenal nama-namanya, kita kenal fungsinya, akan lebih gampang. Permission to Feel bisa ngebantu. Terus buku yang lain yang menurut gua ngebantu tuh si Happiness by Design. Oh, this one. Paul Dolan. Iya. Ya. Happiness by Design ini dia punya hipotesis menarik sebenarnya. Kalau kita nanya happiness ke 10 orang mungkin ada 10 jawaban gitu kali ya. Iya, Apa definisinya gitu? Iya. Tapi buat premisnya Paul Dolan sebenarnya sesederhana ada pleasure sama ada purpose. That's what makes we happy gitu ya. Ngomongin money mungkin kita ngomongin pleasure, tapi ngomongin purpose-nya gimana? Atau jangan-jangan buat yang fearful kayak gua ngomongin purpose doang, nggak ngomongin pleasure. Pleasure-nya. I see. Iya. Makes sense. Itu Pleasure bisa and nyambung. purpose. Jadi teman-teman nanti bisa dicari bukunya ya untuk ngulik lebih lanjut. Arya mungkin mau nambahin. Aku nambahin dikit doang, Permission to Feel tadi. Itu kenapa di parenting sekarang beda dengan parenting dulu. Dulu tuh kan suka diajarin jangan nangis dong. Udah gede masuk atau enggak laki-laki jangan nangis, jangan sedih. Udah cukup jangan sedih. Tapi sekarang kita lebih diajarkannya lebih ke kamu kenapa, ada apa yang kamu rasakan, mau cerita nggak. Jadi biar dia bilang dulu emosinya tuh apa. Betul. Biar dia cerita dulu. Itu kayaknya it's something small mungkin, tapi emang orang dari yang dulu tuh suka diatur untuk merasa. Sekarang tuh lebih ya dibuka, ditanya rasanya apa. Betul. Ya, karena kalau kita tutup kita nggak sadar, nah itu masalahnya tuh. Nah, Iya. tidak tutup tidak sadar. Mungkin gara-gara itu kita sampai sekarang pun kalau lagi di situasi kena tipu kita juga nggak tahu nih emosinya apa nih. Iya benar. Karena udah terbiasa dipendem aja tuh, ya kan ditutup dalam kaleng, dikunci rapat-rapat gitu, nggak boleh dikeluarin. Jangan nangis ya nak. Apa ya kamu nangis? Ayo yang berani gitu. Padahal sedih banget duitnya hilang ditipu. Tapi nggak boleh nangis. Aduh, pedih. Ya. Oke. Wah, berguna sekali. Episode ini menarik banget. Kita belajar banyak. Dok, Yes. terima kasih banyak. Thank you. Semoga kapan-kapan kita bisa ngundang ke studio kita lagi. Yes. Kali di Jakarta mungkin kita. Next time kalau Laura udah gede, gue yang ke Jakarta. Wah, Siap. Ada AC-nya kan ya di ruangannya? Kita beli dari sekarang. Oke. Mungkin kalau dari gue nge-wrap up sedikit ya buat teman-teman, gue ngerasa kayak sambil semi konseling nih dari tadi. Walaupun ngobrolnya lewat ketawa-ketawa, tapi menurut gue it's a very good reminder. Karena buat orang yang dari kecil sampai besarnya ngelewatin cara dibesarkan yang kayak kita tadi agak mirip ya dok ya, untuk ngebalikin itu atau misalkan untuk apa ya, merubah sedikit behavior aja, itu butuh proses yang cukup panjang kan. Jadi hari ini saya diingatkan untuk melihat lagi emosi-emosi yang mungkin lama didiamkan, ya, having that permission to feel, dan mungkin bisa resolve itu nanti. Mungkin habis ini perlu booking. I love that. Permission to feel. Ya, so thank you again for the time, dan teman-teman kalau Thank you, Dok. dapat sesuatu dari sesi ini, mungkin bisa nge-post kali ya, Yo ya. Ya, bisa nge-post, bisa share dan Say thank you. Mungkin kalau ini ada hal yang relate, siapa tahu bukan cuma untuk kamu tapi untuk teman-teman kamu juga. Feel free to share. Dan Dr. Jimmy ya udah tau lah semua orang Dr. Jimmy di sosial medianya apa. Sudah bisa di tag juga. Mungkin kalau mau ketemu ke Siloam. Ke psikiater dan psikolog terdekat. Oh gitu dulu. Iya. Bogor agak jauh ya. Iya, Bogor agak jauh. Bogor agak jauh, ya benar-benar. Oh, yang di Bogor, silakan. Atau kalau di Bogor silahkan. Oke, thank you for watching 30 Days of Lunch. Don't forget to share. Kita juga ada di YouTube. Podcastnya ada di Spotify dan Apple Podcast. Bye. Bye. Bye-bye.